Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan pada papan iklan. Yang pertama ada kata bis. Kata bis yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga menerangkan bahwa kata tersebut tidak mengartikan sebuah kendaraan besar. Oleh karena itu, kata bis yang ada pada gambar adalah kata yang tidak baku. Seharusnya kata bis itu diganti menjadi kata bus yang merupakan kata bakunya. Kemudian gambar yang kedua adalah pada papan nama di atas terdapat kesalahan tataran fonologi pada kata apotik. Kata apotik adalah bentuk dasar apotek. Apotek adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu farmasi, yang kemudian ditulis apotek pada bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apotek, apot atau toko, tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter serta memperdagangkan barang medis. Jadi, pada gambar di atas, penulisan apotik merupakan salah karena tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kata yang lebih tepat digunakan dan sesuai dengan makna yang ada dalam Depdiknas adalah kata apotek. Dan yang terakhir adalah kata warung. Kesalahan pada kain rentang tersebut yaitu pada tataran fonologi pada kata waroeng. Kata waroeng dasarnya adalah warung. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan warung adalah tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan sebagainya. Kesalahan tataran fonologi pada pembentukan kata deret vokal oe adalah dari vokal u. Pada kata waroeng adalah salah karena tidak ada maknanya dalam Depdiknas. Deret vokal oe yang ada pada kata waroeng sebaiknya menjadi fonem vokal u pada kata warung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sari Nurrahmah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan spanduk yang telah saya cari. Nah, yang pertama ini ada spanduk yang menjual tanah. Seperti ini tulisannya. Dijual. Luas tanah 1 hektar 1.100 meter tanpa perantara. Silakan hubungi 0812 8500 404. Tulisannya seperti itu. Menurut saya, spanduk ini salah penulisannya karena penulis spanduk iklan pada gambar di atas pasti tidak tahu ada 2 macam di dalam kalimat. Di yang pertama menunjukkan tempat yang harus dituliskan terpisah dari kata yang menunjukkan tempat. Di yang kedua merupakan sebuah awalan untuk sebuah karya kerja pasif yang harus digabungkan pada kata yang diawalinya. Jadi, kata depan di yang ada di gambar itu harus digabung menjadi dijual. Karena kata jual merupakan kata kerja. Bila mana digabungkan dengan kata depan di, maka kata jual itu menjadi kata kerja pasif. Dan untuk spanduk selanjutnya, yang kedua, ada jual beli mobil bekas baru, cash atau kredit. Nah, untuk penjelasannya seperti ini. Ya, menurut pendapat saya ini tuh salah. Soalnya dari gambar di atas tampak tidak ada yang salah dalam penulisannya. Tetapi bila kita lihat lagi dengan seksama, tanda garis miring yang diapit oleh dua kata itu, penulisannya memakai spasi. Nah, seharusnya baik kata yang mendahului tanda garis miring maupun kata yang sebelum tanda garis miring, keduanya tidak menggunakan spasi. Berikut usulan perbaikannya misal seperti ini ya. Cash atau kredit. Nah, sesudah garis miring itu
tanpa ada spasinya. Nah, di samping itu kata Nah, di salah satu warung makan ada sebuah tulisan poster himbauan, yaitu ngamen gratis. Nah, ngamen gratis ini bisa saja orang lain beranggapan berarti pengamen tidak akan diberi uang sepeser pun, atau jika yang membelinya pengamen maka gratis, tidak akan membayarnya. Nah, sebenarnya ngamen gratis itu bisa jadi diartikan sebagai pengamen yang tidak dipungut bayaran. Contohnya pada kalimat seperti makan gratis, berarti orang yang makan tidak harus membayar. Lalu ngamen gratis juga seharusnya orangnya juga tidak membayar gitu jika datang ke warung itu. Nah, dan seharusnya kalimat pada ngamen gratis ini digantikan dengan kalimat yang lebih spesifik. Misalnya dengan dilarang ngamen atau dilarang mengamen. Seperti itu. Nah, ada spanduk di pinggir jalan. Pada spanduk tersebut bertuliskan menyediakan variasi dan aksesoris motor. Nah, sebenarnya ini ada kesalahan dalam penulisannya. Yang dimaksud, toko tersebut itu menjual barang-barang untuk membuat motornya terlihat menarik. Namun, pada kalimat tersebut terdapat kata aksesoris. Nah, seharusnya tulisannya itu dalam bahasa Indonesia. Nah, yang benarnya itu aksesoris seperti tulisan biasa. Karena aksesoris itu merupakan benda-benda yang digunakan sebagai pelengkap untuk menambah penampilan supaya terlihat lebih menarik. Nah, dan kata aksesoris itu sebenarnya itu dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Nah, sebaiknya pemilik toko tersebut itu tidak asal dalam memberikan tulisan pada spanduk tersebut. Karena kata aksesoris itu tidak masuk dalam bahasa Indonesia, dan yang benar itu penulisannya biasa aksesoris. Itu yang sebenarnya. Nah, ini ada spanduk yang berada di pinggir jalan pada sebuah toko atau tempat yang bertuliskan celep Levis Katun Kaduroy. Nah, sebenarnya ini kesalahan dalam penulisan kata yang ada di dalam spanduk ini, yang terdapat dalam spanduk ini. Sebenarnya menurut KBBI, kata Kaduroy itu tidak tepat karena merupakan jenis kain yang biasanya untuk pakaian, sedangkan Levi's itu merupakan merek jeans, bukan termasuk jenis kain. Nah, dalam spanduk ini ada kata celep. Nah, kata celep ini bisa diganti dengan kata celup. Berarti pewarna yang dicampuri air untuk mewarnai baju atau kain. Sedangkan Levi's baiknya diganti dengan kata jeans, karena pada spanduk tersebut dimaksudkan jenis-jenis kain. Nah, untuk kata kaduroy seharusnya diubah menjadi corduroy. Karena kaduroy itu sebenarnya bahasa Inggris. Nah, selain itu kalimat celep Levi's Katun Kaduroy juga sebaiknya diberi tanda koma sebagai pemisah. Nah, jadi dalam spanduk ini penulisannya yang benar seharusnya celup jeans katun corduroy. Nah, seharusnya seperti itu. Di pinggir jalan pada toko obat ada salah satu papan nama toko yang bertuliskan Apotik Moria Pharma. Nah, pada papan tersebut ada kesalahan dalam penulisannya. Nah, kan dalam papan tersebut itu tertulis Apotik Moria.
Tetapi sebenarnya menurut KBBI, kata yang benar adalah apotek. Jadi I-nya diganti dengan huruf E. Nah, dan juga sebenarnya apotik ini berasal dari bahasa Belanda. Dan sebaiknya yang membuat papan nama toko tersebut diganti yang bertuliskan apotiknya menjadi apotek. Itu yang soalnya kan berbahasa Indonesia gitu. Dan kalau apotik itu berbahasa Belanda.